tepatnya 3 hari sebelum meninggal, beliau dilakukan seksio sesaria karena beliau sedang hamil, sehingga anaknya dilahirkan dan kondisi anaknya juga positif COVID dan sekarang masih dirawat di ruang neonatal intensive care unit di Rumah Sakit Angkatan Laut. Pemirsa, kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama Mona Ratuliu, artis yang baru saja melahirkan bayi yang keempat. Mona, ini melahirkan anak keempat di usia saat ini dan di masa pandemi COVID, pasti deg-degan ya, Mon? Banget, deg-degan banget. Jadi waktu itu pas masa COVID itu aku 7 bulan kandungan tuh Mbak Ira. Jadi udah mulai 2 minggu sekali ya ke dokter. Waktu itu lagi ragu-ragu antara ke dokter enggak gitu ya. Terus Ke rumah regulasi sakit rumah itu sakit juga berubah juga terus. resiko tersendiri ya? Betul sekali. Makanya untungnya aku sama dokterku bisa WhatsAppan. Jadi setiap ada jadwal ke dokter, update terus. Ini bisa ke dokter atau enggak, bisa ke rumah sakit atau enggak. Dan waktu itu mau tanya-tanya tentang gimana regulasi melahirkan segala macam juga tiap minggu berubah ya. Jadi ya memang harus siap dengan segala ketidakpastian. Iya. Nah, Mona, kalau misalnya dengan kehamilan sebelumnya, ini kan situasinya normal, tidak pandemi. Pada saat ini ada yang berbeda nggak, Mon? Ketika kemudian kamu, pasti ada yang berbeda ya, tadi kamu sudah jelaskan, itu pun berubah regulasinya. Tapi diceritakan sedikit apa sih utamanya perbedaannya kemudian saat sampai melahirkan? Sebenarnya perbedaannya sih yaitu, ya kita pastinya ngerasa nggak aman ya ketika mau cek ke dokter, dan aku juga sharing sama teman-teman yang di luar daerah ya. Aku punya teman di daerah Berau, apalagi Berau ya, di sana kan pulau ya, di sana malah nggak melayani sama sekali untuk kecuali yang benar-benar urgent seperti melahirkan gitu. Kalau aku kan masih beruntung banget ya, kalau di Jakarta tuh dokter kandungan tuh masih banyak yang praktek segala macam. Cuma ya memang tetap harus cek terus apakah bisa ke rumah sakit atau enggak pada saat mau ke Untuk rumah sakit kayak pemeriksaan gitu. tes COVID juga harus dilakukan ya, Mon? Iya betul, pada saat menjelang melahirkan sih Mbak, waktu itu kalau aku rapid test dan juga fototoraks. Cuma aku cek di berbagai rumah sakit, regulasi di tiap rumah sakit beda-beda. Ada yang cuma rapid test aja, ada yang beda lagi. Tapi di rumah sakit tempat aku melahirkan waktu itu wajib rapid test dan fototoraks. Nah, untuk semua biaya tambahan tersebut karena melahirkan di masa pandemi, ini ditanggung oleh Mona atau kemudian bisa Iya, BPJS? aku kurang tahu sih kalau BPJS, tapi waktu itu yang nanggung pribadi sih. Pribadi ya. Nah, kalau kemudian tadi kamu bilang jelang lahiran itu tes rapid begitu. Tapi kan ini ada bayi yang kemudian mestinya dites juga. Sama bayi ini sendiri gimana, Mon? Hmm, Juga dilakukan tes? Kayaknya enggak sih, waktu itu cukup ibunya aja. Kabarnya sih waktu itu ibunya dites untuk tahu apakah nanti tim yang membantu melahirkan tuh perlu pakai APD lengkap atau enggak gitu loh Mbak. Jadi waktu itu kan aku negatif tuh, jadi mungkin berbeda ketika aku positif. Dokter, asisten dokter, bidan-bidan dan lain sebagainya tuh mesti pakai APD lengkap kan gitu. Dan mungkin treatment setelah melahirkannya biasanya anaknya dipisahin sama ibunya dulu dan lain sebagainya. Tapi waktu itu karena aku negatif, jadi setelah itu normal aja sih seperti biasa. Untuk kali ini sesar dan Mona tidak didampingi suami karena protokol COVID-19 ya? Ya, betul sekali. Waktu itu juga aku memutuskan sesar setelah berdiskusi sama suami karena bulan lalunya aku sempat tanya sesar atau normal, tetap di ruang bersalinnya nggak didampingin suami. Tapi kan terus berubah-berubah, kalau sesar tetap nggak boleh didampingin suami, kalau normal boleh didampingin suami. Tapi kan karena ketidakpastian itu aku agak nggak ready sih melahirkan normal tapi tidak didampingi suami. Waktu itu aku agak nggak ready sih, makanya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah deh sesar aja gitu. Iya, karena juga kemungkinannya sama saja akhirnya tidak bisa didampingi suami ya, Mon ya. Nah, Betul, sekarang betul. sudah di rumah, gimana upaya Mona ini untuk menjaga terutama masih masa pandemi ya, ini sudah pelonggaran tapi orang malah bilang kan, kita juga tahu angkanya naik, orang-orang juga punya gaya yang tidak terlalu disiplin untuk protokol kesehatan, menjaga diri dan bayi gimana? Iya, aku sih termasuk yang beruntung ya Mbak Ira ya, karena Indra juga suamiku masih bekerja dari rumah, jadi masih cenderung aman lah, kita betul-betul keluar tuh betul-betul kalau perlu aja gitu.
Aku sendiri sih nggak keluar ya, biasanya orang rumah yang belanja segala macam. Kalau kita sih cenderung aman ya, paling jaga kesehatan dengan ya makan makanan sehat, terus suplemen jika perlu, dan tetap jaga kebersihan gitu aja sih Mbak. Kita sih termasuk yang beruntung ya. Jadi tapi sekarang kan mungkin udah banyak yang mulai kerja juga, yang mulai banyak beraktivitas, ya itu mungkin mesti ekstra kali ya untuk kejaganya. Nah sekarang kan biar gimana pun juga ini ada masa-masa bayi harus dibawa ke rumah sakit. Ini artinya ketika Betul. dibawa ke rumah sakit ini pasti harus pakai Iya. APD, pakai face shield lengkap, bukan APD ya, tapi maksudnya perlindungan untuk bayinya berarti ekstra ya Mon? Nah kalau kita kan memang biasanya pakai masker gitu ya, terus jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Aku awal ke rumah sakit bawa bayi itu agak deg-degan juga, aduh bayinya gimana nih, kan nggak mungkin pakai masker. Akhirnya aku beliin face shield waktu itu bayinya, jadi just in case aja. Cuma ya memang kita mesti jaga-jaga sih. Waktu itu triknya adalah biasanya bapaknya turun duluan tuh untuk daftar segala macam. Kalau memang mesti ngantri, kita lebih baik nunggu di mobil gitu ya, sampai akhirnya jadwalnya pas sama jadwalnya. Tapi memang sekarang rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga udah mengatur sih, dipisahin antara yang vaksin sama yang sakit dan lain sebagainya. Tapi tetap aja kita tetap waspada. Iya, jadi artinya protokol kesehatan itu sesuatu yang harus, apalagi ketika kemudian kita bawa bayi ya. Terima kasih Mona sudah bergabung bersama betul. Prime Show with Ira Vera, Kusno. thank you banget. Selamat Terima malam. kasih. Iya. Malam. Pemirsa, dalam menjalani tatanan kenormalan baru, kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan merupakan sebuah keharusan. Begitu pula atau terutama justru buat ibu-ibu yang tengah hamil, menanti kelahiran maupun sudah melahirkan. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Saya Ira Kusno. Undur diri. Tunggu dulu ya. Tunda, sabar dulu. Jangan, gak apa-apa. Tunda saja dulu. Oke. Tunda dulu. Tahan saja dulu. Jangan hamil dulu. Karena lagi corona. Nikah saja dulu. Tapi hamil tunda dulu. Mantap. Nikah boleh, hamil tunda dulu. Tunggu dulu ya. Tunda, sabar dulu. Jangan, gak apa-apa. Tunda saja dulu. Oke. Tunda dulu. Tahan saja dulu. Jangan hamil dulu. Karena lagi corona. Nikah saja dulu. Tapi hamil dulu.